Iya, oke, baik, baik, terima kasih. Romo sudah siap? Oh ya, sudah. Saya sudah siap. Oke, terima kasih Romo. Kalau begitu kita boleh berdoa, mulai. Terima kasih, silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu sekali lagi berkumpul bersama untuk semakin memahami jalan-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon semua perbincangan yang ada di forum ini juga pada akhirnya menambah bukan hanya pengetahuan kami, tetapi juga iman kami kepada Yesus Kristus. Dan kami mohon tuntunan-Mu dari awal sampai akhir acara ini, dan pada akhirnya kami di dalam hidup juga bisa menjadi pewarta iman kepada Yesus Kristus di dunia ini. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, terima kasih. Baik teman-teman, hari ini kita akan bicara soal keluarga, ya, lebih tepatnya perkawinan Katolik di dalam dunia sekular. Dan saya mau pertama-tama minta maaf agak terlambat sedikit seperti biasa, bukan orang pagi begitu. Dan saya celakanya sampai di Indonesia hidup sendirian. Jadi sendirian dalam arti bahwa saya punya komunitas Yesuit, tetapi di rumah ini saya tinggal sendirian bersama beberapa mahasiswa yang perlu untuk ditolong begitu. Jadi saya tinggal bersama beberapa orang mahasiswa di sini begitu. Dan saya rupanya sejak awal karena hidup sendiri lalu ya bangunnya juga masih model orang Amerika. Ya tidak apa-apa begitu. Tidak Kita apa-apa, mulai saja. Romo. Apakah Anda melihat presentasi saya hari ini? Ya, ya kelihatan Romo. Very Ya, clear. saya sendiri tidak melihat kalian seperti biasa, tetapi saya yakin bahwa kalian melihat presentasinya itu lebih penting. Ya, nice sleeping Romo. Ya, baik teman-teman, kita mulai saja. Kalau ngomong keluarga berarti harus ngomong soal perkawinan, dan pertama-tama kita perlu membuat definisinya lebih jelas lagi supaya kita on the same page semuanya gitu. Kita lanjut saja beberapa definisi. Ya, satu, perkawinan menurut Merriam-Webster Dictionary, sebuah kondisi persatuan sebagai pasangan melalui persetujuan dan bersifat relasi kontraktual yang diakui hukum. Ya, nah, itu definisinya dictionary. Ya, kalau kita di perkawinan Katolik itu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Itu ada di Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1055 ya, bagian pertama. Begitu. Jadi itu sebuah perjanjian, dan itu yang membuat kita berbeda dari definisi perkawinan sekuler, karena ini perjanjian. Jadi yang mau dirujuk pertama-tama bukan realitas manusiawinya, tapi di dalam perkawinan Katolik, kata perjanjian itu menunjuk pada sesuatu yang ilahi, ya. Dan itu penting untuk dipegang baik-baik ya oleh kita, karena itu ada implikasinya banyak sebagai orang Katolik. Gitu. Nah, kalau ngomong soal perjanjian, lalu ingat apa yang Allah katakan kepada Abraham, ya. Juga Allah katakan kepada Musa seperti itu, dan itu persis bahwa mengapa perkawinan Katolik disebut sakramen, karena di situ ada janji, dan perkawinan Katolik itu melambangkan, ya, menunjukkan janji Tuhan kepada manusia, ya, tentang keselamatan. Jadi di dalam perkawinan Katolik perjanjian keselamatan sebenarnya. Maka tujuan perkawinan Katolik pertama-tama itu adalah kesejahteraan suami istri, baru diikuti dengan keteraraan pada kelahiran anak dan pendidikannya pada akhirnya. Dan di situ tepat ada unsur perjanjian. Nanti perkawinan Katolik itu monogami, ya,
Anda boleh percaya bahwa iman kita, Katolisitas itu membangun dasar penting bagi budaya Barat. Ya. Mereka boleh banyak kali tidak suka dengan tradisi Judeo-Kristiani, tetapi mereka boleh percaya bahwa banyak hal di dalam hidup mereka, walaupun mereka nyinyir, suka mengolok-olok orang beragama, mereka sebenarnya mendasarkan diri pada tradisi Judeo-Kristiani. Dan itu seringkali dilupakan para tukang teriak itu, yang melihat orang beragama itu orang yang tidak bisa berpikir dengan jelas. Ya tidak apa-apa ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa semua yang mereka kritik tentang orang beragama sebenarnya secara tidak sadar itu menjadi dasar dari cara mereka berpikir. Itu dulu. Keluarga di dalam definisi standarnya, unit dasar di dalam masyarakat yang terdiri dari sepasang orang tua atau variasinya yang mendampingi anak. Ya. Sekarang ada variasinya karena ya Anda boleh tahu apa yang terjadi di dalam dunia Barat ketika same-sex marriage itu melanda pasangan, ya gitu ya. Dulu yang dimaksud sepasang orang tua itu ya lelaki dan perempuan, sekarang tidak jelas. Ya, sepasang itu lelaki dan perempuan, atau lelaki dan lelaki, atau perempuan dan perempuan, atau tidak tahu lagi, bahkan tidak tahu mereka bergabung ini dengan dalam posisi gender apa, tidak mengerti, karena mereka selalu mengaku bahwa gender itu hasil konstruksi sosial, dan memang benar, tetapi apakah manusia itu bisa dikategorikan seperti apa yang mereka kategorikan? Dan semakin luas ya sekarang ya, LGBT, Q, A, E, I, saya sampai bingung, mereka mau bikin ada berapa ratus gender mungkin ya pada satu titik. Kita nggak usah mikirin, biar mereka yang mikirin, kita hanya perlu apa? Kita sejauh ini yang kita tahu itu dua yang pokok begitu, yang lain-lain itu ya namanya juga manusia, ada variasi sedikit lah. Ya sudah. Tapi juga variasinya variasi dalam arti makin banyaknya single parent di masyarakat kita, tentunya di banyak belahan dunia itu single parent sudah menjadi sesuatu yang cukup lumrah begitu, apalagi di dunia Barat. Begitu. Keluarga Katolik itu di dalam pandangan kita disebut gereja domestik atau gereja rumah tangga, di mana pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta kasih Kristen. Jadi jelas ya disebut gereja rumah tangga itu adalah keluarga Katolik gitu ya, di mana iman kita dibentuk. Jadi kalau Anda sekalian punya keluarga, pertama-tama juga harus mengusahakan yang didefinisikan ini. Jangan-jangan anak-anak tidak pernah diajari berdoa, lalu kalau sudah besar kok kehilangan iman. Ya karena mungkin awalnya tidak pernah diajari berdoa. Oh sudah saya ajari berdoa, kalau itu lain lagi, itu tantangannya beda. Tapi kalau sejak awal keluarganya tidak pernah mengajarkan berdoa, tidak pernah mengajarkan cinta, ya, tidak pernah mengajarkan hal-hal iman di dalam hidup anaknya, dan itu tidak usah heran kalau anaknya di dalam dunia sekular seperti ini lalu menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, paling tidak percaya lagi pada gereja. Lanjut dulu. Ya, dan ini kita mau lihat, kalau bicara soal perkawinan, kita bicara soal keluarga. Dan saya tadi membuat definisi dan kita bisa lihat ya bahwa tipe komitmen dalam relasi keluarga. Kalau Anda tahu bahwa hidup di dunia Barat sekarang itu, kalau cintanya itu kondisional, umpamanya gitu ya, terus datang dari satu pihak.
Itu yang kita sebut sekarang modern open arrangement, ya. Kita ya bebas-bebas saja, karena apa? Ya kalau saya sepanjang saya suka, ya saya bersama dengan kamu. Kalau saya tidak suka lagi, sudah bosan, ya saya tinggalin, ya. Tapi juga bisa dalam arti tertentu unconditional, ya, berarti bahwa dari pihak saya mau membuat perjanjian serius dengan kamu, ya, seperti itu. Dan itu initial covenant. Dan lihat ini model perjanjian itu bahwa ada sebuah keseriusan dan komitmen seperti itu, bukan berdasarkan rasa suka tidak suka. Dan memang di dunia barat ini sekarang sedang um, dalam kondisi di mana soal suka dan tidak suka, lalu komitmen itu hanya menjadi sangat banal alias dangkal, ya, karena manusia diukur dari rasa suka tidak suka. Itu membuat segala sesuatunya menjadi mudah untuk dilepaskan. Dan kalau kita lihat tadi keluarga perkawinan Katolik itu ada unsur perjanjiannya, dan perjanjiannya bukan perjanjian biasa, tapi perjanjian yang Allah janjikan kepada manusia, seperti itu. Dan itu kalau bilateral itu berarti dari dua belah pihak mau, tapi dengan syarat kondisional, itu berarti ada kontrak di dalamnya, ya. Tidak apa-apa, yang penting bahwa mungkin ini bukan yang paling ideal begitu, tetapi bahwa paling tidak saling menjaga satu sama lain, dan itu sudah lazim di dalam dunia kita sekarang. Tetapi kalau Anda mau sungguh-sungguh mencapai apa yang dicita-citakan, ditambahkan oleh gereja, bahwa sebuah perkawinan itu harus sampai pada perjanjian, ya, perjanjian yang dewasa di mana saling menyerahkan diri satu sama lain. Jadi ada unsur pengorbanan di situ, ya. Tidak hanya soal kontrak, tetapi bahwa aku menjaga kamu, kamu menjaga aku, ya. Kan seperti itu, tapi ada unsur pemberian diri, pengorbanan, ya, dan itu yang membuat berbeda dari apa yang dilihat oleh kaum sekular sebenarnya, ya. Dan kita lihat berdasarkan statistik, saya berusaha mencari data selain di Pew Research Center, tetapi ya saya dapatnya di Pew Research Center terus. Saya perlu mungkin lain kali saya harus mencari di luar Pew Research Center, karena ada selentingan-selentingan bahwa Pew Research Center ini walaupun berusaha sebaik mungkin berada di posisi tengah, tetapi akhir-akhir ini incline ke sebelah kiri begitu. Jadi tapi tidak apa-apa kalau yang ini saya berani, cukup berani untuk menggunakannya dalam arti tidak berbau politis, lalu saya bisa pakai data mereka ini begitu. Dan lihat bahwa the two parent household in decline. Jadi yang mengasuh anak secara bersama-sama itu turun dari sejak tahun 1960 ke 2014, sedangkan single parent itu makin meningkat, ya. Kita lihat kalau ada statistik seperti ini, lalu menjadi jelas bahwa ada sesuatu di masyarakat kita yang terus bergeser begitu. Dan saya tahu bahwa model-model perjanjian seperti yang digambarkan oleh gereja itu sudah tidak banyak lagi yang menganutnya, ya, seperti itu. Dan itu celakanya bahwa di dunia barat ditambah dengan segala macam hiruk pikuk tentang kontrasepsi dan lain-lain, aborsi dan macam-macam. Dan itu membuat orang apa? Kalau dulu ya sudah, kalau punya anak, lalu secara dari masyarakat tradisional ya ini anakku, itu ini anakmu, lalu kita berdua bersama-sama untuk membesarkannya. Dan ya secara naluri kita ini dalam arti tertentu masih punya insting. Secara naluri kita mengikat diri untuk apa? Untuk membesarkan anak. Ya. Saya katakan ini adalah realitas hasil dari salah satu variabel dari tak adanya komitmen jangka panjang dari perkawinan. Kata darinya banyak sekali, ya. Ya itu memang
karena dibuat sambil ngantuk-ngantuk, jadi jadi kata darinya jadi banyak gitu. Ya. Di level yang lebih dalam no value begitu ya. Sudah pokoknya suka-suka gitu. Ketika hormon cintanya hilang di kepala, lalu jadi tidak suka, apalagi nyebelin orang ini ya, wes putus saja. Ya kalau dalam pacaran memang seharusnya begitu, tapi kalau sudah menikah, instingmu untuk mengasuh anak itu harus lebih kuat daripada hanya rasa suka dan tidak suka. Ya, itu yang kita lihat di dalam dunia barat sekarang, itu terjadi pergeseran dan komitmen untuk memberikan diri itu tidak ada atau semakin kurang gitu. Ya, dan kita lihat lagi di Pew Research Center ya, bagaimana mereka melihat keluarga ya, dan kelihatan sekali bahwa beberapa peningkatan akan persepsi bahwa keluarga atau perkawinan itu tidak begitu penting. 45% sekarang tahun 2019, 30% yang merasa penting, tapi 16% ya merasa itu hal yang jelek. Anda bisa bayangkan orang-orang melihat perkawinan itu sebagai hal yang jelek. Saya tidak tahu mengapa seperti itu. Ya, gitu. Tapi Anda boleh percaya bahwa itu semua terkait dengan ya, modernitas yang ada dan juga arus filsafat yang melihat manusia hanya sebagai sama seperti binatang-binatang lain. Yang jelas ini data tentang data terkait persepsi tentang keluarga. Angka pasangan 7-11 meningkat. 7-11 itu hidup bersama. Sebenarnya kata-kata itu sangat positif, tapi di dalam bahasa Indonesia diartikan kumpul kebo, ya. Nggak tahu kenapa kumpul kebo itu salahnya apa? Nggak kumpul babi, kumpul anjing, kumpul kebo. Padahal kebo itu binatang baik-baik ya. Walaupun sama seringkali berkumpul, tetapi ya sama seperti hewan lain juga sering berkumpul. Ada alasan, ada sebenarnya kata kebo itu kalau dilihat lagi bukan kebo tapi gebo. Nanti Anda bisa lihat apa artinya itu gebo dalam bahasa Belanda. Nah, itu kena lidahnya orang Indonesia jadi kumpul kebo. Ya sudah. 2, makin banyaknya yang menunda perkawinan. Nah itu jelas ya. Makin meningkatnya tuntutan hidup, lalu orang dipaksa untuk bekerja. Meningkatnya anak-anak dalam asuhan ortu yang tak menikah. Nah, ya. Legalnya perkawinan sesama jenis di seluruh Amerika. Milenial dan Gen Z adalah Gen Z sebenarnya ya, adalah motor perubahan persepsi akan perkawinan sesama jenis. Lalu ya karena mereka masuk di universitas, masuk di sekolah-sekolah, diajari oleh guru-gurunya yang sebenarnya nanti kita lihat saja banyak sekali yang tidak punya dasar ya, bagaimana melihat lelaki dan perempuan. Nanti saya akan masuk ke situ. Perkawinan pasangan beda agama adalah minoritas dan perkawinan pasangan beda pandangan politik relatif jarang. Jadi kalau beda agama itu minoritas, kalau beda politik itu relatif jarang. Memang kalau orang berbeda pandangan politik, siapa yang mau serumah? Beda agama masih bisa serumah, kalau beda pandangan politik bisa lempar-lemparan piring di rumah. Apalagi kalau masuk kamar lihat orang ini satu Republikan, satu Demokrat, bisa pukul-pukulan dengan guling lah. Ya. Keluar jalur sejenak, tidak keluar-keluar amat, karena saya merasa bahwa kita perlu membahas ini. Benarkah lelaki dan perempuan sama saja? Ya, saya hanya mau menunjukkan data dari psikologi, riset psikologi, dan ini seringkali terkubur atau dikubur oleh orang-orang kiri yang merasa bahwa lelaki dan perempuan itu sama saja. Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lelaki dan perempuan sama saja? Saya sudah curiga, mengapa lel
lelaki dan perempuan itu tidak sama. Kelihatan sekali dari fisiknya saja sudah tidak sama. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa sama saja? Dalam hal apa mereka sama? Dalam hal apa beberapa hal mereka tidak sama? Ya, baik lelaki dan perempuan itu punya perbedaan dan perbedaannya tidak bisa dianggap kecil. Ya, jadi ada pihak-pihak yang selalu mendaku bahwa perempuan dan laki sama saja. Tunggu dulu, ya, derajatnya sama, kepintarannya, intelijensianya kurang lebih sama. Ya. Berarti ada lelaki yang lebih pintar, ada perempuan yang lebih pintar, dan sebaliknya ada yang lebih bodoh juga. Begitu. Itu kurang lebih secara intelektual sama. Tetapi apakah dalam segala sisi, segala aspek kemanusiaan kita itu sama? Tidak. Salah satu contoh yang paling jelas, lelaki itu lebih agresif dari perempuan. Lelaki melakukan bunuh diri 26% lebih banyak dari perempuan di 14 negara. Jadi ini penelitian gitu ya. Jadi kalau di 14 negara secara rata-rata bahwa jelas sekali bahwa lelaki itu lebih agresif. Ada Jordan B. Peterson itu ngomong bahwa perempuan lebih banyak melakukan usaha bunuh diri, tetapi yang membuat dirinya sungguh-sungguh fatal mati, menemui kematian itu lelaki. Mengapa? Karena lelaki lebih agresif. Kalau perempuan bunuh diri dia serius, tapi dia tidak terlalu agresif, jadi mungkin nggak sampai mati begitu. Ya. Sedangkan lelaki berhasil, ya. Karena apa? Lebih agresif. Ya. Apakah perempuan mau bertukar dengan lelaki dalam hal ini? Saya pikir kalaupun kalian mau, tidak akan bisa. Di Rusia 1996, 86,6%, dan di US 2004, 85% kasus kriminal serius dilakukan oleh lelaki. Ya. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa lelaki itu lebih agresif. Lelaki dan male and ini ya versus female, ya, melakukan tindakan abusif terhadap hewan. Ya. Lelaki mukul 38:1. Menembak 16:1, ya, lalu menyiksa 20:1, membakar 17:1. Nah, bisa lihat mengapa lelaki itu secara temperamen lebih agresif daripada perempuan, ya. Dan itu bukan mengada-ada, itu berdasarkan penelitian, ya. Hampir di setiap ras lelaki selalu yang melakukan perang dan agresi kelompok. Mana ada, saya belum lihat kecuali di film Wonder Woman ya, itu perempuan jadi bisa bertarung begitu. Tapi di mana-mana di dalam sejarah itu lelaki yang bertarung, ya. Bahkan ketika ini sebuah kegetiran di dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Ketika orang Jerman menginvasi Rusia, lelakinya banyak memperkosa, tentara-tentara Jerman banyak memperkosa perempuan Rusia. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Rusia menang sebagai salah satu pemenang Perang Dunia Kedua, mereka masuk ke Jerman, mereka juga balas itu. Ya. Lelaki Rusia, tentara Rusia banyak memperkosa perempuan Jerman. Ya. Sebagai tindakan balasan. Mengapa perempuan? Karena perempuan itu sebagai sebuah simbol bahwa harusnya orang yang dilindungi. Dan ketika perempuan diperkosa, berarti lelakinya di dalam masyarakat itu, di dalam kelompok itu, tidak berdaya lagi melindungi perempuan itu. Itu salah satu bentuk penghinaan terhadap lelakinya, bukan. Walaupun jelas itu sebuah tragedi bagi perempuan-perempuannya, tetapi tindakan yang terjadi di Perang Dunia Kedua antara tentara Jerman dan tentara Rusia itu salah satunya adalah sebuah penghinaan terhadap lelakinya yang tidak bisa melindungi perempuannya lagi. Seperti itu. Ya, jadi kita lihat ini salah satu bentuk ya. Secara hormonal, lelaki punya hormon testosteron yang berkaitan langsung dengan kompetisi dan hormon androgen berdasarkan evolutionary neuroandrogenetic theory,
untuk mendapatkan sumber daya berada dalam posisi hierarki dan pasangan seksual. Jadi lelaki secara instingtif kan karena punya hormon testosteron itu lalu lebih kompetitif, ya. Dan itu terjadi di mana-mana kelihatan. Perempuan lebih caring, ya. Maka dalam sebuah perjalanan waktu, perempuan itu secara evolutionary biology dan psikologi, dia punya temperamen itu cocok untuk apa? Membesarkan anak. Karena di dalam strategi untuk bertahan hidup di alam, kita tidak ngomong di dunia modern seperti kita sekarang, kita ngomong jauh ke belakang sampai di manusia gua, di awal-awal manusia ada di dunia ini. Strategi itu bahwa lelaki pergi keluar cari makanan, itu berarti kejar-kejaran dengan binatang buas atau dikejar binatang buas, ya. Nah, itu membutuhkan semangat kompetisi, keinginan untuk berada di dalam hierarki tertentu, dan juga berusaha untuk mendapatkan sumber daya. Sedangkan perempuan, dia lebih berada di rumah, strategi, ya, ini kita ngomong strategi alam, bagaimana menciptakan manusia. Perempuan berada di rumah, caringnya dengan anak-anak, begitu ya, dan anak-anaknya yang besar. Dan memang anak-anak yang tidak berdaya itu butuh sebuah sosok di mana care itu menjadi sesuatu yang sangat penting, gitu. Dan itu cocok untuk perempuan. Saya tidak mengatakan, sekali lagi jangan dipelintir, saya tidak mengatakan bahwa lelaki sekarang tidak perlu, karena Romo Effendi sudah bilang, karena Romo Effendi bilang lelaki itu lebih cari duit, ya, atau cari sumber daya, lalu perempuan laki-laki tidak usah urus rumah tangga. Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan bahwa secara instingtif, ya, secara instingtif lelaki itu punya keinginan untuk apa? Berkompetisi, ya. Jauh lebih tinggi daripada perempuan yang secara instingtif lebih punya level lebih tinggi secara untuk merawat. Itu perlu dicatat. Saya tidak mengatakan bahwa nggak usah diurusi rumah tangga. Saya tidak mengatakan itu, dan saya melihat bahwa lelaki modern harusnya tidak sampai pada situ. Ya, saya hanya mau mengatakan, Anda boleh lihat di sisi kanan, ya, yang lelaki berkulit hitam dengan perempuan berkulit putih. Kalau Anda lihat, mereka berdua sama-sama atletis, ya, tapi Anda bisa lihat volume ototnya ada di mana. Dan kalau panco, ya, Anda boleh yakin siapa yang menang, gitu dah. Ya, karena apa? Volume otot tidak akan menipu, ya. Jadi saya tidak hanya mengatakan bahwa lelaki dan perempuan itu sama saja. Saya tidak mengatakan itu, bahkan saya mengatakan bahwa ada banyak perbedaan dan itu signifikan, ya. Anda lihat di sebelah kiri yang orang dua kulit putih, dan mereka berpakaian manusia dengan gaya manusia modern, lalu otot-ototnya tidak kelihatan, walaupun tetap bisa terlihat bahwa lelaki ototnya lebih besar, tetapi di dalam kapasitas intelektualnya sama. Jadi kalau dalam masyarakat modern lalu dipakai kapasitas intelektualnya untuk bekerja, untuk mencari nafkah, maka perempuan dan lelaki bisa berkompetisi bersama. Tetapi kalau Anda ngomong soal bekerja dengan otot, Anda boleh percaya bahwa lelaki punya kekuatan lebih dari perempuan. Dan saya pikir Anda bisa lihat saja di dalam hidup Anda sehari-hari. Begitu. Kalau Anda tidak setuju, silakanlah coba mengangkat beban yang sama dengan suami Anda, atau sebaliknya. Apakah lelaki bisa sungguh-sungguh merawat anaknya sama seperti istrinya merawat anaknya? Anda boleh coba, ya. Mungkin ada 1-2 deviasi, tetapi secara umum tidak akan begitu banyak perbedaan, ya. Anda lihat ada foto-foto saya dengan para suster, lalu Anda bilang itu lelaki itu patriarkal, itu dikelilingi oleh cewek-cewek semua itu, ya. Tapi tidak juga, ya. Karena apa? Lelaki itu
justru kelihatan kelelakiannya justru karena dia berani untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia mampu, dia courageous, dia ya courageous, berani, semangat, bertanggung jawab, ya. Dan manusia itu hidup selalu dalam hierarki. Tidak ada orang yang bikin dirinya di dalam masyarakatnya itu, tidak ada orang yang membuat masyarakatnya sungguh-sungguh tanpa hierarki. Coba Anda bayangkan kalau negara tanpa hierarki itu apa yang terjadi. Dan itu insting dasar manusia. Ya. Anda tidak bisa ngomong apapun. Di dalam masyarakat Anda tetap butuh hierarki. Ya. Ya. Kalau tidak percaya ya silakan saja, buat saja sebuah masyarakat tanpa hierarki. Dan memang hierarki itu menjadi sangat penting. Ya. Selalu ada yang di atas atau di pusat. Ya, seperti itu. Jadi jangan, mohon maaf, ini banyak kaum feminis seringkali salah arah dalam arti bahwa segala sesuatu dilihat dengan pola patriarkal tirani. Ya. Gender inequality itu selalu dikatakan terus. Dan saya merasa bahwa lelaki di Barat lebih akhir-akhir ini malah merasa tertindas. Dan saya mau mengatakan ini bukan Skandinavian, tapi Scandinavian scandal. Ya. Negara-negara Skandinavian itu Denmark, Swedia, Norwegia, dan seterusnya. Ya. Finlandia. Mereka dalam arti tertentu mereka bikin uji coba untuk apa? Membuat masyarakatnya sangat egaliter, ya, sangat egaliter dan sedemikian rupanya sehingga lelaki dan perempuan bebas untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau kerjakan. Ya, sama-sama dibikinkan equality of opportunity. Jadi semuanya, ya, apa yang terjadi? Mereka pikir bahwa nanti perempuan dan lelaki akan masuk di daerah-daerah akan sama banyaknya atau paling enggak 40-60 lah untuk setiap bidang. Apa yang terjadi? Mereka tidak menduga bahwa begitu konstruksi sosial itu dibikin equal, yang terjadi adalah insting biologi yang muncul. Dan apa yang terjadi di masyarakat yang katanya sangat maju itu, ya, lelaki jadi teknisi, perempuannya jadi perawat. Dan ini persis, ya, lelaki itu suka dengan barang, sedangkan perempuan suka dengan manusia, dengan orang-orang. Karena apa? Perempuan cenderung merawat, ya, dan lelaki lebih asik dengan apa? Benda-benda, ya. Dan persis ketika perlakuan sosial, nurture-nya dibikin sama, ya, begitu ya, insting biologinya yang keluar semua. Oke, itu kasus di Skandinavia, ya. Dan lihat di Amerika 20 pekerjaan yang paling berbahaya, dan Anda lihat persentase lelakinya di situ, ya. Anda bisa lihat 90-an ke atas, ada yang 70-an ke atas. Tetapi yang menyangkut posisi bahaya, itu lelaki semuanya, begitu. Dan ini mengatakan sesuatu, bahwa lelaki dan perempuan itu tidak sama dalam semua hal. Ya. Anda harus terima itu. Ya, jadi mitos kalau lelaki dan perempuan itu sama saja, tidak. Kalau Anda bicara soal intelektual, iya. Maka pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan intelektualitas kita, seperti jadi profesor, seperti kerja di kantor, yang mengolah data, semua bisa dilakukan baik perempuan maupun lelaki. Bisa berkompetisi sangat baik. Tetapi ketika menyangkut hal-hal yang berbahaya, insting biologinya yang main. Ya, Anda bisa lihat semua itu data. Kita lanjut saja, masuk lagi ke topik. Kita singkirkan dulu soal lelaki dan perempuan, tapi itu sebenarnya mau saya tunjukkan bahwa
di dalam keluarga Anda juga perlu hati-hati di dalam arti bahwa semuanya harus bagi sama rata. Belum tentu itu ide yang baik. Anda harus bagi pekerjaan mana yang harusnya dilakukan oleh lelaki dan mana yang harus dilakukan oleh perempuan, bikin sebuah bentuk kerjasama dalam arti perjanjian. Ya, kamu ngerjain ini, saya ngerjain ini, atau ini bisa nggak kerja bersama. Jadi tidak boleh diandaikan bahwa apa yang lelaki bisa lakukan itu bisa dilakukan oleh perempuan dan sebaliknya. Apa yang lelaki sukai itu disukai oleh perempuan dan sebaliknya. Tidak. Ya. Oke. Sudah 40 menit ya. Saya pikir saya harus cepat saja. Situasi keluarga saat ini. Setiap keluarga harus membuat nilai-nilainya sendiri. Ingat saya mengajar beberapa waktu yang lalu bahwa dalam sekularisme sekarang itu agama itu dibuat sebagai salah satu pandangan saja di dalam dunia kita ini, dan dibuat pertandingan. Sekarang bukan soal sekularisme, bukan soal pemisahan negara dengan agama saja, bukan soal agama itu hanya ada di ruang privat dan publik saja, tapi ya cara pandang agama itu harus dipertandingkan dengan yang lain gitu. Lalu terfragmentasi karena apa? Karena ya ditambah dengan individualisme. Lalu problem kita sekarang bahwa setiap keluarga harus membuat nilai-nilainya sendiri. Krisis dalam moralitas karena apa? Dipertandingkan dan dalam situasi yang sangat jelas, sangat individualis. Ya. Kompleksitas dalam berkomunikasi, kehilangan simbol bersama dan miskinnya percakapan. Ya. Lihat, kalau dunia sekarang anak muda, Anda boleh tahu, saya tidak akan ngomong panjang, sudah 40 menitan. Hilang ikatan dan dukungan komunitas, jelas itu karena individualisme. Lalu karena individualisme tadi yang saya katakan di nomor 1, bahwa keluarga harus bikin nilainya sendiri pada akhirnya. Ya. Apa itu Anda yang harus create nilainya? Individu dan keluarga menjadi target kapitalisme, itu jelas. Saya tidak akan ngomong panjang soal itu. Ya. Generasi muda, banyak anak muda yang adult meninggalkan gereja dan hanya 17% yang rutin ke gereja setiap minggu. Saya pikir kita tidak perlu terlalu khawatir. Saya dulu juga waktu yang adult juga jarang ke gereja, tapi kalau Tuhan mau ya akhirnya pergi gereja terus, bahkan bukan hanya itu. Dalam satu fase dalam hidup orang muda itu memang tantangannya besar untuk bisa menemukan Tuhan, ya. Dan ya, kita sebagai orang tua meletakkan dasar-dasar dan nilai value itu di dalam keluarga, ya, dan itu menjadi penting bahwa nanti dia menjadi seperti apa, ya kita doakan saja. Yang penting kita sejak awalnya sudah menanamkan value Katolik kita, gitu. Angka perceraian menurun, ya, tapi juga karena angka pernikahan menurun. Lalu juga angka perceraian menurun karena orang-orang lebih dewasa secara usia, ya, dan semoga itu biasa diikuti dengan secara emosional lebih dewasa, lalu angka perceraian menjadi turun, begitu. Sudah tidak lagi terlalu selfish, ya. Itu angka perceraian menurun, usia pernikahan yang makin matang, ya. Itu tadi saya sudah mengatakan bahwa di tahun 1950 perempuan 23, pria 23, wanita 20. Di tahun 2004 pria 27 rata-rata, wanita 26. Angka kelahiran menurun jelas karena berkontrol, dan mungkin juga aborsi itu menjadi sesuatu yang makin lumrah dan dipromosikan terus-menerus di dalam dunia sekarang. Anak asuh, anak yang tinggal bersama orang tua biologis dalam status pernikahan di Amerika Serikat berkisar antara 32 sampai 57%. Ya, jadi banyak sekali perubahannya. Setiap keluarga harus membuat nilai-nilainya sendiri, ini jelas, ya. Tadi saya sudah katakan. Masalah komunikasi, kompleksitas dalam berkomunikasi, kehilangan simbol bersama dan miskinnya percakapan. Ya, jelas kalau anak Anda nggak pernah Anda ajak ngobrol, Anda akan kehilangan dia pada satu titik, dan itu menjadi tantangan menjadi besar karena kotak yang berukuran sekitar 6 inci itu, dan itu membuat keluarga sudah lagi tidak berkomunikasi sekarang, ya, atau jarang sekali berkomunikasi.
Menguatnya individualisme, hilangnya ikatan dan dukungan komunitas. Tapi lihatlah orang-orang Katolik di WKICO, syukurnya walaupun pandemi itu tidak bisa berjumpa sebebas dulu lagi, tetapi kita tahu bahwa yang namanya masyarakat tradisional itu sangat menekankan soal dukungan komunitas dan ikatan sosial itu sangat penting begitu, dan itu terjadi di dalam gereja Katolik yang membawa value bahwa iman kita itu iman yang juga selain personal dengan Tuhan tapi juga komunal, dalam arti kita ini ada bersama sebagai tubuh Kristus. Ya. Problem kapitalisme, individu dan keluarga menjadi target kapitalisme, lalu soal persamaan gender tadi ya, lelaki dan perempuan dianggap sama, dan problem struktur tirani patriarkal warisan masa lalu. Jadi sekarang tuh apa-apa saja lelaki salah terus gitu. Apakah itu sehat? Saya pikir kurang sehat ya. Semua pemahaman tradisional mengenai keluarga dipertanyakan dan mulai ditinggalkan. Nilai-nilai perilaku dan ekspektasinya juga berubah. Di satu sisi perubahan pemahaman di dunia modern tidak disertai kesiapan untuk menjawab situasi yang ditimbulkannya. Di lain sisi, masihkah pemahaman Katolik mengenai keluarga relevan untuk menjawab situasi keluarga saat ini? Saya pikir iya. Mari berdiskusi. Ya, itu satu, sekularisme mengubah nilai tradisional. Dua, paham gender perlu dipahami secara mendalam. Tiga, bagaimana mendidik generasi muda kita. Dan yang keempat, penting menghidupi iman kita secara bertanggung jawab. Saya pikir 4 hal itu yang bisa kita bawa untuk diskusikan. Terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Sebelum aku buka pertanyaan untuk kalian, teman-teman, Romo, saya mau mengajukan satu pertanyaan, mencuri waktu sedikit. A very common questions ya. Jadi dengan data yang memang the reality gitu kan. Apakah di mana role gereja ini, sebelum Romo diserang, di mana role gereja dengan situasi saat ini? Apa yang gereja lakukan, atau at the end of the day, what should we do gitu ya, sebagai body of Christ? Begitu, Romo. Ya, saya pikir kita akan melawan arus sekularisme itu sedemikian beratnya ya, dalam arti bahwa dijepit di mana-mana, dan itu menurut saya kita perlu dalam arti tertentu ya, gereja sendiri harusnya berusaha memperhatikan anak-anak muda. Anak-anak muda ini kalau kita ngomong bukan hanya soal yang adult, tapi juga yang SMA, maka Yesuit itu Santo Ignatius dan kawan-kawan sejak awal mula ketika mereka membuat karya di Roma, itu pertama-tama mereka bikin kolese juga gitu. Karena mereka tahu bahwa masa depan, investasi untuk anak muda itu jauh lebih penting, karena masa depan gereja ada di mereka. Dan kita yang sudah jalan duluan di dunia sebelum mereka harus punya upaya-upaya untuk membuat anak-anak muda kita semakin well informed dan informed by our faith. Dan itu penting. Itu jawaban abstrak, tetapi lihat saja bahwa umpamanya pusat pastoral mahasiswa yang saya sekarang tempat saya bekerja itu, ini produk masa lampau, ini tahun 70-an sudah ada gitu ya. Dan di sini begitu banyak orang-orang muda dulunya berhimpun dan dididik di sini. Beberapa sudah menjadi tua begitu, sudah bahkan lebih tua dari saya, begitu masih mengenang romo-romonya yang dulu ya. Luar biasa kata mereka. Sekarang romonya kurang begitu luar biasa. Ya sudah, sekarang dunianya lain, saya main di online saja. Yang penting anak-anak bisa tetap merasa bahwa ada gembalanya yang mencari mereka selalu. Dan online ini membuat saya menjangkau lebih banyak orang daripada masa
offline dulu sebelum pandemi. Ya, orang-orang yang dulunya tidak tahu ada pusat pastoral mahasiswa sekarang mereka jadi tahu karena apa? Daring. Ya, dan ini sebuah keuntungan tersendiri walaupun juga membawa tantangan karena yang namanya manusia butuh sentuhan personal, dan kalau perjumpaannya secara virtual terus tidak ada unsur personal ya. Dalam arti tertentu formasi atau pembentukan itu butuh perjumpaan. Tanpa perjumpaan langsung formasi itu susah dilakukan. Kami para Yesuit tahu soal itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ada komen, Romo banyak membawa isu-isu penting, tidak hanya dalam keluarga, individual masing-masing saja, kita banyak menghadapi pengaruh sekularisme, jadi menjauhi nilai-nilai iman. Tadi rasanya sudah dibahas ya. Baik, aku buka untuk pertanyaan, tapi mohon biasanya yang bertanya ini banyak, jadi tolong dalam bertanya to the point. Maksudnya pertanyaannya to the point, jadi lebih banyak orang mendapat kesempatan untuk bertanya. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, Romo. Ada question satu. Romo sebagai wanita sepertinya semua senang sekali kalau bisa menjadi wanita tradisional. Tapi apakah prianya siap untuk jadi pria tradisional sesuai dengan penciptaan dan harkatnya sebagai pria? Saya tidak mengatakan pria tradisional atau wanita tradisional lebih baik. Saya tidak mengatakan itu. Bahwa dunia kita membuat kita butuh juga berubah ya, Liliana. Jadi kalau sekarang umpamanya ya, kalau membeli rumah itu itu kan lelaki dan perempuannya harus bekerja ya, tapi anak-anaknya juga harus dirawat ya, maka ada pembagian pekerjaan, dan kita tidak bisa berpretensi bahwa kita seperti manusia gua lagi yang berjuta-juta tahun lalu atau berapa ratus ribu tahun yang lalu masih ada di gua yang berburu itu ya. Kita sekarang punya cara lain untuk hidup. Saya hanya mau mengatakan bahwa keinginan untuk membuat lelaki dan perempuan itu sama sebuah utopia, dalam arti bahwa lelaki dan perempuan itu sama dalam banyak hal ya, hampir dalam semua hal, tapi juga ada ketidaksamaannya, dan ketidaksamaannya itu signifikan dalam arti bahwa mempengaruhi preferensi tindakannya ya, dan perilakunya tentunya ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa ya tiap orang harus berani untuk sampai idealnya familinya Katolik, dalam arti bahwa ada sebuah unsur perjanjian, dan di dalam perjanjian itu ada pemberian diri seperti Allah yang memberikan diri kepada manusia, dan itu idealnya ya. Bahwa detailnya bagaimana lelaki dan perempuannya harus bicara ya. Itu dulu tanggapan dari saya. Tapi yang kita mau kejar adalah bahwa perkawinan itu keluarga itu dan perkawinan itu selalu ada unsur pemberian dirinya. Perjanjian Allah kepada manusia itu buah dari pemberian diri Allah kepada manusia. Ya, itu yang perlu dikejar, dan itu idealnya seperti itu. Unsur pemberian diri, pengorbanan. Ya. Itu dulu dari saya. Baik, Romo. Silahkan yang lain kalau mau bertanya bisa langsung unmute yourself atau write on the text ya. Romo, saya ada pertanyaan. Dengar nggak? Dengar ya. Sekarang yang saya mau tanya, bagaimana posisi Gereja Katolik di dalam masalah same sex marriage. Jadi soalnya kan ada dengar-dengar Pope mau ya istilahnya mengikuti zaman bahwa same sex marriage itu juga termasuk pokoknya cinta kasih yang sama gitu. Jadi saya cuma mau tanya itu aja.
Saya tidak pernah mendengar itu. Kalau itu ada berarti sejauh ini itu masih isu begitu. Saya pikir berita tentang POP banyak kali dipelintir kiri kanan. Saya tidak mengerti mengapa itu terjadi, tetapi ya biasa di dalam dunia kita sekarang ini hoax itu bertebaran, gosip itu bertebaran di mana-mana dan mudah karena pengaruh sosmed begitu. Tapi prinsipnya bahwa pandangan kita terhadap kaum LGBT bahwa mereka dan sampai saya nggak tahu mereka sekarang sedang bikin daftar itu dan mereka mau mengkategorikan segala sesuatu dan sampai LGBTQAI nanti masih berlanjut lagi. Saya tidak mengerti mengapa mereka harus melakukan seperti itu, ya. Dan karena mereka merasa bahwa mereka perlu menghargai orang-orang itu. Kamu bisa tetap menghargai orang-orang itu dan tidak perlu membuat sebuah kategori yang baru. Ya, saya pikir itu posisi saya jelas. Orang-orang seperti itu apapun mereka merasakan tentang seksualitas mereka, kita tetap menghargai mereka. Ya, saya tidak mengerti mengapa mereka perlu membuat sebuah kategori-kategori yang model seperti itu dan itu menurut saya tidak punya dasar apa-apa di dalam dunia saintifik. Mohon maaf, dari biologi kita sudah jelas kita ini perempuan atau lelaki dan mohon maaf juga bahwa sebentar saya mau mengatakan bahwa biologi kita itu menunjukkan sesuatu tentang diri kita, ya. Bahwa ada deviasi ada sedikit yang keluar jalur, ya itu dimaklumi dan ini pandangan gereja Katolik. Kita menerima mereka sebagaimana mereka manusia. Kita tidak bisa memperlakukan mereka sebagai orang yang pesakitan. Kita tidak mau. Dan ini pandangan gereja Katolik ada di dalam katekismus gereja Katolik. Ya. Dan kita mau menerima mereka. Tetapi yang namanya perkawinan itu antara lelaki dan perempuan. Ya. Tidak bisa sama-sama. Karena apa? Karena di dalam unsur perkawinan itu ada tindakan seksual yang pada akhirnya terarah pada kehadiran seorang anak. Dan persis itu nilainya itu masih dipegang sampai sekarang dan saya yakin gereja akan tetap megang itu. Begitu. Ya. Terima kasih Romo, saya setuju karena secara Katolik soalnya perkawinan itu procreation memang kan tujuannya juga kan salah satunya union between men and women. Kalau soalnya secara yang saya dengar juga kayak di Amerika, mungkin negara lain juga sama. Marriage union itu pada dasarnya juga for economic reason. Jadi kenapa LGBT dan Q whatever yang sekarang nambah, mereka karena dengan alasan kalau mereka tinggal bareng dan mereka terus if they are officially called married and then benefit will go both ways gitu. Jadi kira-kira ya begitu dan juga yang lainnya. Tapi ya bagus deh kalau secara gereja Katolik masih tetap mempertahankan the union of marriage secara Catholicism. Thank you, Mo. Ya, terima kasih Marta. Saya pikir pandangan gereja Katolik jelas tidak ada itu yang perkawinan yang namanya sesama jenis itu. Ya. Romo. Ya. Silo. Ya, silakan Pak. Salah satu perbedaan yang mencolok waktu kita berada di Indonesia sama di Amerika itu adalah bahwa general equality itu harus diartikan dalam arti yang lain. Sebab begini, kalau di Jakarta kan umumnya laki-laki yang cari uang, yang perempuan jaga di rumah, banyak bibinya, pembantunya, kadang-kadang ada yang lebih dari satu, ada supir dan sebagainya. Kita kalau apa-apa bisa suster, kadang-kadang saya kalau lihat ke mall kemana, anak-anaknya dijaga sama susternya, istrinya belanja dan sebagainya. Nah, kalau di sini di Amerika nggak bisa. Dia mau, kalau tidak kaya sekali, di Amerika kan middle class-nya rata-rata lah begitu.
Di sini nggak ada bibi, nggak ada supir, dan yang lebih dahsyat lagi di sini, untuk hidup yang layak tidak bisa satu orang aja dari suami istri yang bekerja. Umumnya dua-duanya harus bekerja supaya bisa hidup layak. Biasanya begitu. Makanya saya tidak heran kalau saya lihat banyak orang-orang Asia yang ke sini, laki bininya bekerja. Nah, neni kan mahal di sini, bayar bisa 2-3 ribu untuk jaga anak. Makanya dia impor maminya, dia impor keponakannya untuk bantu jaga di sini. Visanya semua diatur. Nah, itu gejala di sini. Nah, jadi, dan bahkan saya lihat bahkan ada keluarga-keluarga tertentu karena istrinya lebih maju dalam karirnya, lebih besar di dalam penghasilannya daripada suaminya. Nah, daripada dia bekerja dua-duanya keluar, anaknya ditelantarkan dan harus menyewa neni yang bisa harganya bisa 2-3 ribu per bulan, maka ada kesepakatan di antara mereka, oke, siapa yang mau kerja, siapa yang mau di rumah. Jadi di sini saya lihat banyak ya, ini bukan di orang Asia aja loh, di orang Barat pun begitu. Kita biasa kan mami itu housewife, tapi kadang-kadang tuh suaminya itu jadi housewife. Dia yang jaga anak-anaknya, dia yang pergi ke taman, istrinya bekerja karena gaji lebih besar daripada mereka bekerja dua dengan menelantarkan anak-anaknya. Nah, jadi gejala di sini sebenarnya super tight. Jadi yang kita sebut American Dream itu sebenarnya between brackets. Untuk orang yang menengah ke atas, menurut saya lebih enak di Indonesia, terus terang saja. Di sini tidak ada bibi. Siapa yang bisa bayar bibi? Mesti bayar ribuan. Jadi semua harus sendiri. Bukan hanya kita yang bekerja, alat-alat dapurnya, alat-alat laundry, semua dibikin supaya bisa self-sufficient. Bahkan, saya kalau ke supermarket, saya suka perhatiin, ada package makanan itu untuk para bujangan. Dia tinggal datang, beli, masukin ke microwave, beres. Jadi semua dibikin praktis begitu. Nah, ini jadi dengan demikian, gender equality ini lebih berperan di sini. Tidak ada yang Romo bilang misalnya, oh laki lebih senang mesin, lebih bekerja, cewek lebih senang merawat. Dan ini jadi ada suatu blur, suatu transformasi di antara kedua berdasarkan suatu konsensus. Kalau tidak beginian, mereka tidak bisa hidup di sini. Malah teman saya yang bilang, kita hidup setiap bulan itu bond demi bond. Kalau datang, terima kasih Pak Susilo. Saya bond-bondnya itu mengatakan ya, bahwa gender equality itu iya, gender itu kan konstruksi sosial. Tetapi bahwa lelaki dan perempuan sebagai seks itu berbeda. Ya, kita maksudnya bukan secara sosial. Jadi datanya ini ngomong data ya. Jadi tidak berspekulasi. Ngomong data, itu tadi kelihatan sekali. Saya memberikan data. Pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya itu dikerjakan oleh lelaki. Mengapa? Ya Anda boleh percaya bahwa lelaki punya preferensi tersendiri. Ya. Dan lelaki dalam arti tertentu, ya pekerjaan-pekerjaan berbahaya itu memang, ya itulah yang disukai lelaki. Ya saya setuju, Romo. Tapi keadaan tuh kadang-kadang nggak demikian kenyataannya. Oh, saya tidak mengatakan perlu dibedakan antara gender equality dengan menganggap bahwa lelaki dan perempuan sama saja. Saya tidak mengatakan ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan dan lelaki sama. Itu yang tadi saya katakan bahwa secara intelektual, kalau Anda tidak membutuhkan trait tertentu atau temperamen tertentu untuk melakukan pekerjaan itu, lelaki dan perempuan bisa sama-sama perform. Bahkan bisa saja dikatakan perempuan bisa lebih perform dari lelaki. Ya. Tapi tidak untuk semua pekerjaan. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kasus di Skandinavia itu dengan jelas sekali. Itu data, Pak. Saya tidak mengatakan soal spekulasi. Kita ngomong soal data. Di Skandinavia, equality of opportunity, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perempuan most ya di dunia keperawatan dan lelaki masuk ke dalam dunia engineering. Ya, kita ngomong bagaimana ketika perlakuan sosialnya dibikin sama, equality of opportunity, lalu datanya ada di situ
Dan kita bisa lihat ketika secara struktur sosial, treatment sosialnya dihapuskan, yang muncul apa? Insting biologinya. Ya. Lelaki secara temperamen mau lebih senang dengan barang-barang. Jadi Romo, ini jadi kemungkinan ada switch di dalam peranan itu termasuk di situ nggak, Romo? Karena saya pikir saya tidak against dengan lelaki harus mengerjakan pekerjaan rumah. Saya tadi mengatakan bahwa ideal dari perkawinan Katolik itu adalah perjanjian, dan perjanjian itu melambangkan perjanjian Allah kepada manusia, dan itu membuat apa? Ada unsur pemberian diri. Maka detailnya bagaimana di rumah silakan, begitu. Yang saya katakan bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa lelaki dan perempuan sama. Itu mitos yang ada di dalam masyarakat. Saya setuju 100% Romo. Jadi setuju 100%. Ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa lelaki dan perempuan itu punya kemampuan intelektual, ya, banyak hal yang sangat mirip. Tetapi di dalam sebuah ekspresi dalam temperamen tertentu, ya, kualitas ketertarikan tertentu itu berbeda. Karena apa? Biologinya menginformasikan hal yang berbeda. Dan kalau mau bicara soal apakah saya menjunjung supremasi lelaki, jelas tidak. Saya memberikan contoh bahwa lelaki itu lebih agresif, tapi agresivitas itu netral sebenarnya, bukan buruk. Ya. Bayangkan kalau Anda punya lelaki kelemar-kelemar, dalam arti kelemar-kelemar itu apa ya? Anda punya lelaki yang penakut, ya. Mana ada perempuan yang suka dengan lelaki yang penakut? Perempuan itu suka dengan lelaki yang berani, courageous, yang bertanggung jawab. Setuju, Romo. Setuju. Baik. Ya, Romo di sini juga setuju, Romo. Okay. Terima kasih Pak Susilo. Ini ada pertanyaan Romo di teks sebagai pertanyaan dan komen juga ya. Seseorang yang takut menikah karena sudah memikirkan kalau bercerai. Jadi belum menikah sudah memikirkan bercerai ini Romo. Dan lanjutannya, apakah Romo bisa memberikan pencerahan apa saja infidelity dalam perkawinan selama ini kurang jelas ya. Aku rasa main serong sudah infidelity. But anyway, mungkin Romo bisa ada komen sedikit dengan teks ini. Anda kalau sebelum menikah berpikir untuk bercerai, lalu mengapa Anda mau menikahi orang ini? Begitu saja, segampang itu. Dan biasanya kan secara instingtif kita tahu, ada intuisi kita itu secara alam bawah sadar bisa tahu bahwa kapan, apakah ini orang akan bisa lanjut sampai selama-lamanya atau tidak. Sebenarnya ada, kalau Anda mau mendengarkan diri Anda baik-baik akan kelihatan. Umpamanya dalam masa pacaran sudah Romo. Maaf, aku cut pertanyaannya begini. Banyak dari kalangan yang aku temui bahwa belakangan ini banyak anak muda takut menikah, apalagi yang successful, karena mereka sudah mikirkan kalau nanti bercerai hartanya takut dibagi dua, terus hilang separuh lah. Jadi mereka memilih tidak menikah gitu. Jadi dibuatlah prenuptial. Dan aku mempertanyakan, apakah prenuptial itu diperbolehkan dalam perkawinan Katolik? Jadi apa view-nya, Romo? Begini. Pertanyaan yang kedua, kalau banyak pengertian orang-orang bahwa ketidaksetiaan dalam perkawinan itu atau infidelity itu hanya karena main serong dengan orang lain. Tapi aku tahu dalam perkawinan itu banyak hal-hal infidelity yang lain. Apakah Romo bisa kasih contoh? Makasih Romo. 2 pertanyaan. Saya jawab yang terakhir dulu deh. Ya. Saya mau mengulang apa yang saya katakan. Kalau Anda lelaki dan Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Anda courageous, ya, bertanggung, responsible, itu ya mohon maaf aja, Anda mungkin tidak siap untuk menjadi
bapak keluarga. Jangan jadi lelaki yang tidak courageous, jangan menjadi lelaki yang kelemar-kelemar, orang Jawa bilang itu kelemar-kelemar itu apa ya? Loyo. Tidak bertanggung jawab, tidak berani ambil resiko. Itu trait yang harusnya dipunyai lelaki dalam secara biologis ya, kita ngomong. Ya. Ketawa. Benar, saya merasa bahwa apapun yang dicekokkan di kepala kita oleh banyak kaum kiri itu bahwa lelaki dan perempuan itu sama saja. Enggak. Saya tidak punya pikiran seperti itu. Bayangkan, Anda pernah lihat ibu-ibu di desa ya yang makanin anaknya balita sambil nonton sinetron sambil nyetrika pakaiannya ya. Suruh lelakinya bikin seperti itu, anaknya yang disetrika nanti. Saya tidak mengatakan bahwa lelaki lebih unggul dengan menjadi lebih agresif. Saya tidak mengatakan itu. Lelaki itu agresivitas itu netral, kata netral dimiliki lelaki karena memang dari sononya dalam arti pembentukan lelaki dan perempuan itu membutuhkan apa? Membutuhkan trait-trait tertentu dan itu harus ada di lelaki sebagai pemburu, begitu ya. Pencari, ya breadwinner lah ngomong gitu. Perempuan dalam arti tertentu bukan berarti bahwa harus di rumah terus, saya tidak bilang itu. Saya hanya bilang soal bahwa biologi kita itu membedakan kita. Dan lihat di dalam neuroscience sendiri kita tahu bahwa umpamanya perempuan seperti yang saya katakan, ibu-ibu itu bisa tidak ada multitasking, itu tidak ada. Sebenarnya otak manusia itu bekerja dengan switching. Jadi semakin cepat kamu switching, semakin banyak pekerjaan kamu bisa pindah-pindah begitu. Dan perempuan hebat dalam hal itu. Karena apa? Sambungan jembatan antara otak kiri dan otak kanannya lebih banyak daripada lelaki. Ya, dan kita boleh percaya mengapa perempuan bisa melakukan banyak hal sekaligus, karena otak kiri dan otak kanannya bisa sinkron dengan cepat, lebih cepat dari lelaki. Lelaki lebih kalau suruh fokus lebih cepat begitu, tetapi lebih baik. Tetapi kalau perempuan mengerjakan banyak hal dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, itu bisa dilakukan karena memang otaknya seperti itu. Gitu. Yang saya katakan itu, saya tidak mengatakan bahwa lelaki selalu unggul. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa kita beda dan perbedaan itu harus diterima. Gitu. Ya. Itu. Jadi soal mana yang lebih unggul, tidak ada yang lebih unggul. Sama dalam arti bahwa ya itu kemampuannya berbeda-beda tapi derajatnya sama. Kemampuan intelektualnya boleh dikatakan sama. Ya. Saya tidak tahu. Yang kedua soal yang pertanyaan pertama soal bahwa sebentar berpikir soal cerai, takut loh. Kalau kamu sudah berpikir soal cerai, ya itu jawaban saya. Mengapa kamu harus menikah? Tidak ada unsur kepastian dalam hidupmu. Mengapa kamu harus menikah dan mengapa kamu harus takut? Ya, saya pikir bahwa kalau ada perjanjian nikah di awal, ya itu tidak apa-apa, dalam arti bahwa orang boleh saja melakukan itu. Bahwa kalau Anda tidak melakukannya, toh juga tidak ada dosa dalam hal itu. Ya, jadi either one gitu. Kamu mau kontrak dalam arti kalau menikah lalu ada sisi kontraknya, ya tidak ideal gitu. Tetapi bukan berarti dosa. Ya, itu jawaban saya supaya gampangnya. Tapi kalau Anda mau yang ideal, ya mungkin nggak perlu pakai kontrak-kontrakan. Tapi kan apakah kalau manusia, pertimbangannya macam-macam, tidak bisa kita generalisasi. Romo pertanyaannya gini, kalau ada kontrak itu bisa nggak ambil sakramen pernikahan? Kawin sih bisa aja, mau ke sipil mah mau pakai kontrak nggak apa-apa. Tapi dalam perkawinan Katolik, untuk dapetin sakramen Katolik, itu kalau ada precondition, salah satunya misalnya ada prenuptial, itu bisa nggak dapet sakramen? Ya bisa saja, nggak ada masalah. Saya pikir yang penting bahwa idealnya bahwa itu sebuah pemberian diri, tetapi bahwa kalau ada unsur kontraknya, ya saya pikir itu bukan sebuah dosa yang menghalangi terjadinya sakramen. Setahu aku nggak boleh loh, Mo.
ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin bahwa itu tergantung pastornya juga. Kalau saya lebih di dalam KHK, kitab hukum kanonik, tidak ada itu, tidak ada larangan seperti itu. Jadi saya hanya berpegang pada Kita akan hukum cari saja. Romo Effendi. Saya berpegang pada hukum. Gereja Katolik, saya tidak berpegang pada penafsiran orang tentang hukum itu. Gitu. Ya. Itu saja dari saya. Pertanyaan kedua mau tolong dijawab. Pertanyaan kedua apa tadi yang kamu bisa katakan? Tadi sudah dijawab ya, Liliana. Hah? Sudah dijawab oleh Romo pertanyaannya. Yang kedua itu lebih dulu dari dijawabnya. Oh, oke. Ya, Tapi kayaknya mungkin lain kali pertanyaan dengan jawaban nggak ini mau. Maksudnya maksudnya begini, yang saya lihat dari pertanyaan di teks itu bahwa apakah Romo bisa memberikan pencerahan apa yang dimaksud dengan infidelity, karena biasanya orang yang disebut infidelity hanya karena affair. Tapi sebenarnya kemungkinan ada beberapa macam infidelity. Jadi mungkin tadi ditanyakan bahwa apakah Romo bisa memberi pencerahan, pengarahan lagi ada unsur apa lagi yang disebut infidelity di dalam perkawinan secara Katolik. Tadi saya jawab satu contoh karena ada begitu banyak. Tapi yang saya katakan bahwa kalau kamu tidak bertanggung jawab, ini dalam hal lelaki ya terutama ya, itu sudah dalam arti tertentu sudah menyentuh ranah tidak setia. Karena apa? Tidak ada pemberian diri. Kamu bagaimana hanya menikahi seseorang dan kamu tidak, umpamanya ya, tidak perform well, dalam arti bahwa bekerja, berusaha, berjuang sungguh-sungguh untuk keluargamu. Tidak ada pemberian diri di lelaki yang hanya tidur terus di rumah, ya, tidak melakukan apa-apa di rumah. Pengorbanan, itu yang tadi saya jawab, soal pengorbanan. Bagaimana orang itu di dalam ideal perkawinan Katolik itu harus ada sampai pada titik pengorbanan diri. Bisa saja dia tidak perlu keluar rumah jadi pekerja, dan itu sebenarnya menyiksa lelaki sebenarnya. Ya, bekerja di rumah saja itu dan istrinya bekerja di luar itu menyiksa lelaki yang normal loh ya. Yang tidak normal ya tidak tahu. Jadi harus ada sampai pemberian diri, tidak ada itu yang tidak ada infidelity itu dalam arti bahwa harus mengacu pada ideal perkawinan Katolik. Selama tidak ada pemberian diri, lelakinya malas-malasan, lelakinya abusive, ya, stres, mukul istri, mencaci maki, ya, verbally abusive, nah, itu sebuah bentuk dari ketidaksetiaan terhadap apa? Perjanjian. Dan karena di dalam perjanjian itu ada pemberian diri. Seperti itu. Dan pemberian diri itu mengandaikan adanya pengorbanan. Saya pikir itu jawabannya. Ya, baik Romo. Itu perjanjian lebih ke arah covenant ya, Mo? Covenant, ya. Bukan kontrak. Ya. Alright. Silahkan yang lain. Ini Mary Lucia. Romo berarti Mamas Boy tergolong belum siap menikah ya? Ya, kalau kamu punya lelaki Mamas Boy ya, kamu masa mau menikah? Kamu mau menikahi man atau boy? Ya sudah, saya pikir saya sudah menjawab itu ya. Lelaki, kamu mohon maaf ya ini. Perempuan, kamu harus pick lelaki yang mau siap fight. Fight dalam arti bukan dalam arti tertentu courageous ya, saya bilang bukan abusive lain ya. Tapi walaupun lelaki punya tendensi untuk being abusive karena itu temperamennya lebih agresif dalam arti tertentu ya. Tapi saya mau supaya kalau pilih lelaki yang courageous ya, yang responsible, dan itu sesuatu yang secara instinktif harusnya ada. Harusnya juga cewek-cewek biasanya harus secara instinktif lalu melihat lelaki yang breadwinner yang baik begitu. Breadwinner itu berarti apa? Yang berjuang untuk mendapatkan
apa saja untuk keluarganya. Ya, seperti itu. Breadwinner dalam arti bukan saja bahwa mendatangkan uang, bisa saja dia habis-habisan untuk keluarganya, umpamanya walaupun itu menyiksa dirinya dengan apa? Jadi bapak rumah tangga, bisa saja. Tapi walaupun itu sebenarnya tidak ideal, pasti ada di dalam diri lelakinya yang terganggu dalam arti itu menanggung beban. Ya. Karena secara instinktif dia merasa dia perlu untuk berjuang lebih daripada hanya sekedar berada di dalam rumah. Tapi itu sebuah pengorbanan, dan itu kita harus hargai sungguh-sungguh, ya, yang model seperti itu. Jadi jangan menikahi boy, ya, dilarang oleh hukum dan agama. Nikahilah man, ya. Man itu berarti di dalam lelaki yang courageous, responsible, apalagi ya, macam-macam lah, ya. Yang, Romo, ya, silakan. Sorry Romo kepotong. Dari tadi kan Romo ngomongin lelaki harus courageous, terus harus gini, harus gitu, jangan klemer. Kalau perempuannya gimana tuh, Mo? Selain harus, sometimes saya lihat kalau misalnya perempuannya di dalam family-nya controlling ya, suami jadi kelemer-kelemer karena dia nggak mau ribut. Benar, Mo. Sekarang kalau menurut Romo, perempuan tuh harus gimana pemberian dirinya sebagai istri gitu ya. Kan suami dari tadi lelaki udah Romo sebut-sebut. Kalau wanita gimana tuh, Mo? Ya, saya agak takut ini kalau menuntut. Jawab aja, Bu. Perempuan, tapi nggak mau jawab. Paling diserang, Mo. Hati-hati, yang senior ini lagi dengarkan semua. Kayak Mary. Saya takut dianggap seksis. Tapi ya oke, saya gini, pengalaman hidup saya menunjukkan bahwa perempuan tidak kalah dari lelaki. Dan itu saya lihat dalam diri ibu saya. Ibu saya itu ngurusi dapur sampai toko, ya. Bapak saya hanya jaga toko. Dan itu beda, begitu ya. Tetapi bapak saya yang membawa tokonya, ya itu, ya. Ibu saya jadi manajernya, begitu. Tapi ibu saya melakukan banyak hal di rumah. Maka itu yang saya bilang, bahwa perempuan itu punya banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki, ya. Bapak saya jaga toko, fokus di toko saja. Ibu saya mulai dari toko sampai dengan dapur, ya. Jadi, dan itu mempengaruhi dalam arti tertentu cara saya melihat perempuan. Perempuan itu yang luar biasa darinya adalah bahwa dia sangat peduli dengan keluarganya. Jadi unsur yang tadi saya sebut sebagai caring itu, agreeableness itu di dalam bahasa psikologi itu apa ya, kemampuan untuk apa ya, tertarik pada orang, merawat apa segala macam itu secara instingtif ada di dalam perempuan, begitu. Jadi Anda bisa melihat bahwa anak-anak itu pertama-tama ya merasakan kasih sayang bukan dari bapaknya, dari ibunya, dan anak-anak itu belajar kasih sayang dari ibunya, bukan dari bapaknya. Anak-anak belajar untuk bertanggung jawab dan jadi pejuang dari bapaknya. Tapi kalau belajar kasih sayang itu datang dari ibunya, ya, pertama-tama, ya, dan mungkin yang utama. Ya. Jadi kalau saya mau diminta untuk dari pihak perempuan apa ya? Saya pikir pertama-tama bahwa Anda perlu untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bisa menyayangi. Dengan demikian lalu kelihatan di dalam diri anak-anak Anda bahwa Anda ini orang yang bisa ditiru dalam hal menunjukkan kasih sayang itu. Saya pikir itu yang penting. Maka kelihatan sekali umpamanya perempuan itu, ini psikologi ya, kita ngomong data. Saya tidak ngomong soal asumsi, ya, apalagi prasangka. Tidak, kita ngomong data, dan berdasarkan data
kita lihat bahwa perempuan itu mengalami lebih neurotik daripada lelaki. Jadi anxiety dan depresi itu lebih sering dialami oleh perempuan. Anxiety dan depresi itu lebih sering dialami oleh perempuan berdasarkan data ya. Dan itu terkait dengan apa? Terkait dengan temperamennya, soal apa? Soal terarah pada yang lain, ya, pada orang lain, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dan dia menjadi lebih cepat gelisah sebenarnya ketika ada yang lain mengalami kekurangan, dan itu secara instinktif ada di dalam diri para perempuan. Dan saya mau mengatakan satu hal, coba lihat romo-romo itu yang rawat siapa? Apa bapak-bapak? Ya enggak, ya. Romo-romo itu yang ngerawat siapa? Ibu-ibu. Bukan karena bapak-bapak jelek, bukan, ya. Tapi secara instinktif ibu-ibu itu, cewek-cewek itu tahu, mereka selalu terarah sejak awalnya untuk take care of somebody else, gitu, ya, menunjukkan kasih sayang, ya. Dan saya pikir itu terjadi loh. Kalau boleh percaya, boleh tidak loh, ya. Apakah saya tidak punya teman bapak-bapak? Banyak. Tapi yang kirim makanan ke saya tiap hari itu ibu-ibu. Bapak-bapak di rumah nggak tahu ngapain. Bapak-bapak kalau ngajak ngomong soal motor, mobil, gitu ya, benda-benda asik bicara, ya. Tetapi kalau soal dapat makanan harus telepon ibu-ibu biar dapat. Ya sudah, itu saya hanya mau mengatakan bahwa tentu secara instinktif lelaki itu lihat perempuan selain bahwa tertarik secara seksual, tapi juga kemampuan untuk memperhatikan, kemampuan untuk menunjukkan kasih sayang, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk bisa ditujukan dalam keluarga. Saya merasa seperti itu. Ibu saya perempuan yang dominan, tapi bukan berarti menjadi dominan itu berarti tidak mampu untuk menunjukkan kasih sayang. Oh, sangat, justru karena dia dominan, lalu rasa kasih sayangnya itu jadi jelas terlihat, ya. Masak dia, ngepel dia, bersihin kamar dia, toko juga digarap dia, ya, barang masuk keluar semua mama saya nyata. Jadi dari itu seperti ya bapak saya itu dapat satu paket ini ya, the whole package gitu ya, dari pintu depan sampai pintu belakang. Tapi justru itu, lihatlah, saya belajar kasih sayang justru dari ibu saya yang tipe dominan sebenarnya, yang bisa menunjukkan bahwa dia care dengan orang-orang yang ada di rumahnya. Ya. Itu yang saya bisa katakan. Saya mungkin saja salah, tetapi saya mengatakan apa yang ada di dalam pengalaman hidup saya. Begitu. Romo, boleh quickly ngomong lagi sebentar. Selain itu juga saya berasanya ya mau contentment juga ya. Sometimes misalnya sebagai istri, kalau you don't feel ada contentment di rumah, istrinya mau lagi. Saya ada temen, dia sebelum kerja dia oke ngurusin anak gini gitu, terus dia kerja keluar dia mulai tahu dunia bisnis. Melihat dunia bisnis begitu, dia merasa suaminya tuh tidak mencukupi. Suaminya jadi kurang, jadi suaminya tuh kecil. Dan sampai akhirnya mereka divorce karena dia mau more than what she has gitu. Itu saya cuma mau bilang, sometimes contentment juga perlu ya kali Romo. Terima kasih. Saya pikir yang saya bilang tadi, situasi di dunia kita sekarang, kapitalisme itu juga mempengaruhi. Jadi ukuran-ukuran kebahagiaan, persepsi tentang kebahagiaan begitu materialistik, ya. Dan itu sebuah tantangan. Kalau Anda berada dalam ideal perkawinan Katolik,
ya jelas bahwa Anda tidak akan mengejar, memaksa suami Anda melebihi kemampuan dirinya. Saya tidak bilang bahwa suamimu perlu dipelihara sampai dia menjadi lelaki yang loyo dan tidak perform, bukan. Saya hanya mau mengatakan bahwa kalau dia sudah perform sebisa mungkin, ya kamu tidak boleh menuntut lebih. Kalau dia sudah menunjukkan bahwa dia responsible dan courageous, kamu tidak boleh membuat dia menjadi kecil. Karena kebutuhan lelaki untuk dihormati itu lebih besar daripada perempuan. Dan persis di balik itu bahwa perempuan kebutuhan untuk merasa disayangi itu jauh lebih besar di perempuan daripada di lelaki. Jadi kalau lelakimu kamu kecilkan, dia akan menderita seumur hidup. Dan tadi saya sempat ngomong bahwa kalau lelaki jadi bapak rumah tangga, itu sebuah pengorbanan yang tidak kecil. Karena di balik itu dia sendiri merasa bahwa ini bukan dunia saya. Percaya atau tidak. Ya. Lelaki mau bahwa dia menunjukkan sesuatu yang lain, dia bisa bawa sesuatu yang lain ke dalam rumahnya. Tapi tentunya bahwa jangan pernah diremehkan, karena dia menyangkal dirinya sungguh-sungguh untuk menjadi bapak rumah tangga. Jadi memang itu tantangan di dunia sekarang, bahwa kita bukan hanya perempuan loh, Elisa. Lelaki juga harus tahu di mana sampai di mana batasnya, bahwa dia perlu stop soal hal-hal materialistik, ya, soal bagaimana dapat uang harus seberapa banyaknya. Karena apa? Karena tepat di satu sisi yang lain, perempuan walaupun lelaki itu dalam arti tertentu tidak bisa menunjukkan rasa kasih sayang seperti perempuan care terhadap yang lain, tetapi bahwa perempuannya tetap perlu diyakinkan bahwa lelakinya peduli dan mau bertanggung jawab terhadap hidupnya. Jadi kalau perempuannya ditinggal terus, ya mungkin tidak bahagia juga begitu. Karena apa? Perempuan juga butuh kepastian bahwa lelakinya bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bukan hanya dalam hal material, ya. Saya pikir catatan itu dulu. Ya. Baik Romo, ya, terima kasih Elisa. Ada pertanyaan bagus sekali ini Romo tentang gereja, ya. Romo boleh jelaskan tentang kritik patriarkal, tyranny di gereja Katolik, terutama tentang kepastoran. Apa benar perempuan satu hari bisa jadi pastor atau diakon gereja Katolik juga? Jadi ini hal yang keluar dari jalur sedikit, tapi memang a very common question ya Romo. Some sides say women has an opportunity to be a deacon or priest, but some, traditional Catholic saying no. Romo, silakan Romo. Pertanyaan yang berat, karena menurut saya bahwa kita mau berjalan bersama dengan tradisi gereja, dan sejauh ini bahwa kita tahu bahwa di dalam gereja kita meneruskan apa yang sudah ada sejak awal mula. Berarti iman kita itu iman yang rasuli, apostolik, ya. Itu berarti sejak zamannya Petrus dan kawan-kawan terus diteruskan sampai sekarang. Imam perempuan, saya tidak tahu. Saya merasa bahwa mungkin, tapi selama gereja tidak mengatakan apapun soal itu, saya ikut dengan gereja. Begitu. Jadi saya merasa bahwa bisa, tetapi ketaatan jauh lebih penting daripada ide saya. Begitu. Jadi kalau ditanya soal itu, saya merasa berat untuk menjawab. Ya. Karena saya juga yakin bahwa beberapa pastor perempuan di dunia Protestan juga perform well. Begitu. Hanya saja saya mau ikut dengan tradisi gereja, dan apa yang gereja katakan A, itu yang saya katakan A. Jadi kalau ditanya apakah Romo mendukung imam perempuan, saya bilang tidak. Kenapa? Karena gereja mengatakan tidak. Sampai seperti itu. Ya, saya kesampingkan pandangan pribadi saya. Baik, Romo. Terima kasih, Romo.
Pertanyaan selanjutnya, Romo, apakah di Indonesia ada sarana pelayanan membantu pasangan suami istri yang bermasalah? Kalau di sini kita dengar ada marriage encounter, Retrouvé. Saya suka mendengar kebanyakan suaminya kalau diajak untuk counseling tidak mau, tapi memang tidak ada data statistik yang menunjang. Jadi pertanyaannya mungkin apakah di Indonesia juga ada sarana-sarana seperti marriage encounter? Ada, ME itu ada di Indonesia. Juga ada beberapa itu seperti camp pria sejati. Wah, jadi membentuk pria-pria jadi pria yang sejati. Saya tidak tahu kalau keluar dari camp lalu menjadi lebih feminim, saya tidak tahu. tetapi ada itu, ada. Jadi wanita idaman apa, pokoknya gerakan-gerakan Katolik. Tapi camp pria sejati, jadi lelakinya dimasukkan di sebuah camp begitu ya, terus digodok di situ untuk menjadi gentleman begitu ya. Nah, itu ada. Jadi beberapa merasakan, ini testimoni ya dari beberapa, merasakan ada perubahan, Romo, ketika dulu saya seperti ini, seperti itu, tapi ternyata saya salah ya. Lelaki yang benar di mata Tuhan itu seperti ini. Dan itu membantu ya. Saya pikir ada banyak ya. Saya hanya tahu ada camp pria sejati, lelaki sejati. Banyak, Anita, gitu. Ya. Nah, betul, itu seperti katanya ya di Indonesia banyak retret ya. Retret tulang rusuknya Romo siapa itu? SBD itu, yang Chinese. Halim ya, Romo Halim itu juga. Gitu, itu juga bagus kan. Ada lagi? Romo, saya mau tanya. Kan ada hubungannya dengan yang tadi Romo bilang, kalau misalnya if the marriage covenant itu has been violated or broken, jadi dari pihak Katolik gitu ya, dari pihak Romo gitu, what is the suggestion? Misalnya, kalau misalnya the couple get into abusive relationship ke satu, berarti kan the covenant has been broken juga kan. Jadi sebenarnya kayak Romo bilang, si pria itu telah gagal melindungi, malahan misalnya terbalik gitu kan, menyakiti. Terus kedua, saya tahu karena ada beberapa teman di Indonesia dan di sini, mereka tuh sebenarnya sudah tidak seperti suami istri, tapi tinggal bareng, tidur pisah kamar hanya karena image dan juga mungkin ekonomi, supaya ya biaya sama, atau kalau enggak ya anak lah katanya gitu. So, jadi pihak gereja Katolik itu akan memberikan suatu nasihatnya bagaimana gitu, Romo? Apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Jadi kalau bagi saya, that is so what's the marriage for anymore gitu ya kan? Gitu aja cuma pertanyaannya. Ya, persis apa yang dikatakan Marta ini ada di dalam statistik tuh, bagaimana yang saya sudah tunjukkan di dalam presentasi saya, bahwa makin banyak orang yang merasa bahwa institusi perkawinan itu tidak penting, bahkan jelek. Ya. Hanya sebagian kecil yang merasa bahwa itu penting dan bagus. Ya. Dan itu trennya di dalam dunia barat, mohon maaf, termasuk di Amerika. Begitu. Apa faktornya? Macam-macam. Ya, termasuk bahwa ya itu yang namanya sekularisme itu membuat perubahan pandangan, dan memang bahwa dunianya semikian kompleks, lalu orang-orang diajari soal lelaki yang menindas. Saya tuh sangat khawatir dengan kata-kata lelaki yang menindas itu, karena apa? Lelakinya jadi dikecilkan, dianggap remeh, ya. Padahal lelaki itu apa? Kebutuhan dasarnya dihormati. Bayangkan kalau orang yang ingin dihormati dan ketika dituduh sebagai orang yang patriarkal, tirani, dan itu ada loh di dalam masyarakat barat itu, tuduhan-tuduhan terhadap lelaki itu justru mengerdilkan lelakinya. Kita jangan masuk ke dalam daerah situ. Ya.
Karena itu cara pandang yang mengerdilkan lelaki. Dan apakah Anda senang punya lelaki yang kerdil? Dalam arti psikologis tentunya. Ya jelas tidak. Anda mau punya lelaki yang courageous, Anda berani, bertanggung jawab, ya. Itu yang Anda cari dari lelaki. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda ini tirani, patriarkal, senternya selalu lelaki, ya. Nah, itu model-model begitu mengecilkan, mengerdilkan lelaki. Saya tidak merasa bahwa itu harus diambil tanpa disaring gitu. Memang benar lelaki itu cenderung abusive karena memang lebih agresif dari perempuan. Ya, memang bedanya sedikit, tetapi lelaki kalau agresif jadi ekstrim begitu. Lebih banyak yang di titik ekstrimnya seperti itu. Soal pandangan terhadap perkawinan, saya tidak tahu bagaimana. Itu salah satu contohnya bahwa ngapain kalau ke feminis ya, ngapain saya menikah, laki-laki itu ini kok tirani kok, menindas perempuan. Model-model seperti itu yang akhirnya juga mengerdilkan lelaki dan pada akhirnya mengerdilkan institusi perkawinan. Dan itu banyak terjadi di universitas-universitas, diajarkan oleh kelompok kiri itu, bahwa dunia barat itu dunia tirani patriarkal. Itu banyak sekali terjadi. Dan Anda tahu, kalau saya dulu ketika belajar di Berkeley, kalau ada feminis yang ngomong, yang laki-laki semua langsung diam semua. Tidak berani ngomong, apalagi yang pakai roman kolar gini. Diam aja daripada nanti dibilang, ini kaum lelaki penindas, kaum klerus penindas, wah bisa dosanya bisa double-double kalau beda pendapat dengan mereka. Mending diam saja. Apalagi kalau white man, waduh, 3 dosanya. Klerus, laki-laki, putih. Wah, teman saya yang bule-bule itu diam, lumpuh di kelas. Karena apa? Tidak ada diskusi kalau perempuan yang garang-garang itu sudah ngomong dan menghina lelaki. Diam semua. Ya. Diam semua. Kalau saya sendiri bilang, ya ada yang salah di dalam perjalanan kaum feminis ini. Saya tidak tahu mengapa. Di beberapa kaum feminis yang profesor itu bahkan tidak mau mengambil menerima lelaki di dalam kelasnya karena benci dengan lelaki. Saya bilang, celaka. Bahkan alam, kalaupun kamu tidak punya Tuhan, alam semesta kita ini membuat hadirnya lelaki dan perempuan. Pasti ada sesuatu di balik jalannya alam semesta ini sehingga membuat perlu ada lelaki dan ada perempuan. Bagaimana kamu mau menyingkirkan, mengerdilkan salah satu jenis seks ini hanya karena ide soal tirani patriarkal. Kasihan dia, Mo. Oh ya, lelaki barat itu sangat kasihan sih menurut saya, dan itu tidak healthy, tidak sehat menurut saya. Lelaki yang harusnya dibina, diajari untuk itu, saya bilang courageous dan responsible, itu akhirnya menjadi mati kutu. Bahkan kalau feminis yang selalu mengkerdilkan pria, I think itu ada sesuatu yang salah juga dalam perjalanan hidupnya. Saya setuju sekali dengan Romo. Ya sudah, saya bilang kasihan. Ya memang, dan memang itu terjadi bahkan di kelas loh. Kita ngomong di dunia intelektual bahkan. Ya, saya juga ada beberapa teman yang saking feminisnya, ternyata dia merubah dirinya menjadi laki-laki dan ingin menikahi wanita. Karena membenci lelaki. Iya. Saking bencinya lelaki sampai mengubah gendernya. Iya, pertanyaan saya, kalau kamu membenci lelaki, kenapa menjadi lelaki? Itu selalu pertanyaan yang saya address ke dia. Makasih, Romo. Ya, terima kasih. Ada kasus-kasus seperti itu. Romo, tapi tadi pertanyaannya sebenarnya
what should they do gitu. Jadi kalau mereka di dalam keadaan seperti itu dan mereka menerima sakramen perkawinan di dalam Katolik dan mereka ya yang seperti tadi saya sebutkan, apakah mereka harus terus mempertahankan perkawinan karena mereka sudah mengikrarkan janji dan ya mereka harus istilahnya ya menderita terus sampai atau menurut Romo, I don't know, ada exception. Kalau lelakinya abusive maka tidak ya bisa. Itu abusive salah satu contohnya, tapi maksudnya if the marriage covenant has been broken, has been violated, what should they do? Kalau mereka menerima sakramen perkawinan, apakah mereka harus tetap di dalam mempertahankan perkawinan itu walaupun mereka menderita sampai mati istilahnya? Saya tidak melihat saya tidak melihat bahwa itu pernikahan yang abusive itu pernikahan yang Katolik ya. Jadi saya pikir perlu ditelusuri akarnya. Mungkin lelakinya jadi abusive setelah kawin atau sebelum abusive secara emosional sudah terganggu. Secara emosional sudah terganggu sebelum pernikahan, mungkin perlu bisa jangan memaksa diri untuk tinggal terus serumah dengan dia, saya pikir ya. Ya bahkan kalaupun dia abusive setelah menikah, Anda perlu pertama-tama menyelamatkan diri karena tujuan perkawinan itu kesejahteraan antara suami dan istri berdua. Jadi kalau salah satunya mengancam Anda tidak bisa memenuhi tujuan perkawinan Katolik, kenapa Anda harus tinggal serumah dengan dia? Itu kesalahan yang bodoh menurut saya. Kalau lakinya agresif, abusive, Anda perlu melindungi diri Anda. Ya. Jadi jangan menjadi termakan oleh kesalahan bodoh. Karena apa? Karena kalau Anda melakukan seperti itu, Anda membahayakan diri Anda dan juga mungkin anak-anak Anda. Ya. Tinggal saja. Romo, saya mau tanya, Romo. Jadi kalau dalam keadaan sedemikian, kan kita di kehidupan kita ada dua perkawinan sipil dan perkawinan gereja. Dalam hal keadaan sedemikian rupa, mungkin kita bisa bercerai dalam hukum sipil. Tapi dalam hukum gereja, apakah kita harus pertahankan terus gitu, Romo? Kalau sipil sih, saya terus terang aja kalau dalam keadaan demikian, saya cerai. Itu poin aja. Tapi dalam hukum gereja yang melarang adanya perceraian, nah itu persoalannya, Romo. Apakah cukup dengan hukum sipil aja? That's all. Ya, kalau Anda orang Katolik, Anda harus ikut caranya Katolik. Itu saja. Itu menunjukkan bahwa Anda... Jadi nggak bisa bercerai. Kalau menurut saya, kalau suami sudah abusive begitu, artinya udah terjadi infidelity. Dan artinya pasangan itu juga harus hidup dengan reality dan tidak mimpi bahwa mereka menikah. Itu artinya realitinya tidak ada pernikahan dalam perkawinan. Agree. Jadi sipil, kalau saya mau to the point aja, pragmatis. Kalau sipil langsung bercerai, tapi kalau ke gereja itu di tangan Romo, saya nggak tahu apakah di Katolik mengenal nggak perceraian secara gereja. Kalau secara sipil ada, tapi secara gereja saya belum dengar. Perceraian nggak ada, tapi ada regulasi, kalau gitu sipil aja udah. Gereja kita ya udahlah, mau bilang apa udah nggak bisa. Kalau di gereja ada anulasi, bukan perceraian. Anulasi itu berarti bisa nggak Romo anulasi dalam hal ini? Ya bisa, tapi prosesnya panjang dan dilihat kasusnya satu persatu begitu saja. Jadi ya. Tapi kalau lakinya abusive, saya pikir Anda nggak perlu menunggu anulasi gereja, tapi tetap tinggal bersama dengan dia. Lebih baik Anda melindungi diri Anda, jangan sampai dan anak-anak Anda. Kalau lelaki error, mengapa harus dipertahankan? Saya takut terhadap anaknya justru. Terhadap perkembangan anaknya itu yang saya takut kalau didiam. Ya gitulah ya. Oke, Romo. Terima kasih. Kita beri kesempatan yang lain. Waktu tinggal sedikit. Ada lagi yang lain pertanyaan? Silahkan. Terutama dari para bapak-bapak atau pria ya. Kita baru dengar satu suara dari Pak Susilo.
Silakan. Halo. 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 Ya, silakan. Bisa dengar? Dengar, Andy. Halo, Romo. Kalau di sana bilangnya buongiorno. Di sini buonasera. Ya. Kalau saya juga belajar ya, Romo. Saya jujur aja, saya berasal dari saya dibesarkan tanpa bapak. Ya. Saya dibesarkan dari keluarga broken termasuk ya. Tapi bukannya berarti saya mesti terus untuk broken gitu loh. Gitu ya. Ya, saya banyak belajar gitu ya. Salah satunya adalah kita mesti sering berkomunikasi antara pasangan. Karena kita bisa berubah. Ini saran pendapat saya. Ya mungkin kita tetap belajar gitu kan. Kita bisa berubah kan, kadang-kadang kita lagi baik-baik, tentu ya pasangan kita bisa marah. Kita mau tanya kenapa gitu ya kan. Ya mungkin bisa juga keinjak sedikit, mungkin dia marah. Ya sudah lah, no big deal. Kalau buat saya adalah selalu mesti ada quality time antara pasangan. Kalau kita udah lu gua repot. Saya ingat kata-kata saya bahkan suka nonton sedikit di Indonesia YouTube dari Pak Andika, Bapak Kasat. Bapak Kasat selalu bilang kepada prajuritnya, selalu dia bilang, kalau istri di rumah, suami mesti di rumah. Jangan selalu ada perpisahan jauh-jauh. Mungkin kalau ada bisnis trip atau apa ngerti, kayak kita juga kadang-kadang begitu. Tapi maksudnya selalu mesti mengadakan kayak quality time bersama gitu loh. Mungkin seminggu berapa kali, seminggu sekali atau whatever. Masing-masing punya ini gitu. Kalau udah sampai, kalau terlalu renggang, kalau sampai ada orang lain masuk atau gimana, ya agak sulit untuk dibetulkan. Ya kan, gitu loh. Itu cuman yang saya selalu belajar dari situ. Dan ya kita selalu akan menghadapin masalah dalam hidup ya, dan perkawinan juga gitu kan. Jadi saya rasa setiap hari kita mesti belajar terus gitu. Kalau kita udah nggak belajar lagi, dan terutama antara pasangan gitu ya, ya kalau kita sudah tidak mau ini lagi, ya repot lah. Saya akui memang banyak lelaki juga yang istilahnya yang celeng lah gitu loh. Saya akui benar yang kayak Romo bilang yang bilang itu kalau laki tuh suka gitu kayak gila gitu. Jadi kalau buat saya kalau udah begitu ya akan sulit lah. Mesti ngerti sikap wanita itu apa gitu loh. Mesti ngerti. Kalau nggak ngerti ya kalau punya kayak manpower gitu ya kayak sejagoan mah zaman sekarang mah nggak ada jagoan lah. Bisa ditendang juga lakinya. Ya nggak mau. Ya. Ya, saya hanya merasa bahwa komunikasi pengenalan terhadap pasangan juga sangat penting ya. Memang bahwa saya tentu lebih percaya orang-orang yang sudah menikah bertahun-tahun lebih bisa menjelaskan bagaimana relasi satu sama lain itu dibangun ya. Saya hanya melihat dari luar dan juga mendengarkan secara langsung sharing-sharing pasangan saja. Saya hanya merasa bahwa komunikasi menjadi semakin penting dan karena dengan berkomunikasi kita saling mengenal satu sama lain. Seperti itu, termasuk kebutuhan-kebutuhan psikologisnya ya. Itu menjadi sangat penting nantinya untuk diketahui. Kalau istri saya tidak suka warna hijau, jangan dikasih barang-barang berwarna hijau, dan itu kan melalui pengenalan dan komunikasi sebenarnya, umpamanya seperti itu. Jadi gini ya, idealnya itu kan sampai pada titik pemberian diri ya kepada yang lain begitu ya. Saling menerima pemberian diri satu sama lain. Idealnya sampai situ. Dan untuk sampai situ berarti kamu juga dalam arti itu memberi dirimu kepada yang lain dalam arti bahwa kamu memberikan apa yang dia minta atau butuhkan. Dan itu terjadi kalau kamu bisa berkomunikasi dan mau mengenal siapa. Saya pikir catatannya dari saya itu dulu. Silakan Pak Marcel.
Saya Lepi Romo. Oh ya. Ada di rumah Boni nih. Apa kabar Romo? Ini ya benar. Ya. Orange County. Terima kasih Romo. Ini tadi saya mau menanggapi saudara yang barusan bicara tuh. Ini namanya Riana Atmajaya, mungkin istrinya itu ya? Iya, betul. Ya, ini ya betul Romo. Saya mau menambahkan bahwa dalam perkawinan itu there is no choice, it is a decision. Bahwa apa yang terjadi itu kita selalu, saya mau kembalikan kepada ini, marriage encounter. Itu marriage encounter, saudara sebelumnya tuh udah mengatakan mesti ada komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi, there is no understanding. Itu sumbernya di situ. Jadi selalu komunikasi penting sekali dalam rumah tangga antara suami istri maupun dengan anak-anak. Jadi itu mengungkapkan perasaan. Jadi perasaan itu kan tidak bisa disalahkan. It is neither right nor wrong. Jadi di situ kita mengutarakan bagaimana, how do I feel, how do you feel. Jadi kalau ada interaksi komunikasi itu, jadi ada understanding. Itu aja yang saya mau katakan. Jadi yang saya ikutan marriage encounter ini dulu sebelum saya menikah itu. Ada baiknya juga pasangan-pasangan yang sebelum menikah itu biasanya dikasih kursus dulu, yaitu kursus sebelum menikah. Seperti anak saya juga sebelum menikah itu dia ikut sebelum perkawinan ikut kursus itu marriage encounter. Ya itu aja Romo yang saya mau tambahkan. Baik, terima kasih. Ya Pak, ini ya dari Orange County Pak Lipi ya, benar ya? Iya Lipi, Romo. Iya Lipi ya. Benar, saya masih ingat ya kita berapa kali berjumpa. Terima kasih atas komennya. Baik, terima kasih juga Pak Livi, Andy ya, terima kasih bring your voice up as on the men's side ya. We need to hear too. I know most attendees are women, so they need to hear your voice. Thank you. Romo, kita sudah hampir close ya. Romo belum makan ini, Romo cuma tidur 4-5 jam, so we will give Romo a break ya, belum lunch juga, breakfast barangkali. So sebelum itu mengingatkan kembali minggu depan tidak ada perubahan schedule, kita akan kembali ke hari Minggu di US time dan Senin di Indonesia dan sekitarnya ya. Romo, pengunjungnya banyak ini dari Singapura dan Indonesia juga, dan dari luar Bay Area. Terima kasih. Ingatkan kedua, tolong sumbangan kasih sehingga kita mendapat pelajaran yang bagus dari Romo-Romo kita yang baik. Baik Romo, kita mohon doa dan berkat dari Romo. Baik, terima kasih sudah setia mengikuti program ini hampir 2 jam begitu ya. Dan saya pikir bahwa baik kita menutup dengan doa, segala hal yang kita bicarakan di sini semoga berguna untuk membangun iman terutama dan juga merefleksikan bagaimana kita harus bersikap di dalam dunia yang sekular itu. Saya pikir itu tantangannya makin besar karena banyak sekali nilai yang tidak cocok dengan nilai Kristiani lagi dan dipertandingkan ya, sungguh-sungguh dipertandingkan ya, dan seringkali kita dihina-hina karena karena kita beda dengan apa yang diyakini oleh dunia seperti itu. Saya pikir itu kata penutup dari saya, dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau mengajari kami untuk memberikan diri satu sama lain di dalam hidup kami. Kami yakin bahwa Engkau Sang Pencipta itu juga mau berbaik hati menganugerahkan hal-hal baik, rahmat yang kami perlukan di dalam hidup berkeluarga kami, di dalam kerja kami, dan pelayanan kami. Kami mohon supaya kami semua yang ada di forum ini terus dipersatukan dalam nama Yesus Kristus, Putramu yang kami hormati dan sayangi itu.
Pada akhirnya kami mohon berkat-Mu kepada kami agar kami bisa terus berjalan dan dalam kesehatan yang prima. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga, Allah Bapa yang Maha Pengasih, memberkati hidup kalian semua, menganugerahi kesehatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Romo. Makasih Romo. Makasih Romo. Thank you Mo. Semuanya. Makasih Romo. Pagi. Makasih Romo. Thank you Romo. Makasih Romo. Thank you Romo. Thank you Romo. Makasih Romo.